Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil analisis kami mengenai PT Trinusa Travel Indo atau biasa kita sering dengar dengan Traveloka. Sebelum itu, yang kami hormati dosen pengampu kami dalam mata kuliah Manajemen Resiko Teknologi Informasi, Bapak Ariandi Yap M.Com. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai moderator Yuni Mawati. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia Pampahan. Perkenalkan, nama saya Kun Indra Pampahan. Perkenalkan, nama saya Abdul Sinkana. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama. Perkenalkan, saya Arya Pertama. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini hampir seluruh operasional perusahaan digital sangat bergantung pada data informasi. Jika terjadi gangguan pada sistem, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh pengguna. Oleh karena itu, manajemen risiko TI menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas layanan dan perusahaan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Traveloka merupakan perusahaan teknologi digital yang menyediakan layanan perjalanan dan gaya hidup melalui platform berbasis web dan aplikasi. Sebagai perusahaan digital, seluruh aktivitas bisnis Traveloka sangat bergantung pada sistem teknologi informasi yang berjalan secara online. Kondisi pasar saat ini, kondisi pasar digital pada perusahaan saat ini tentunya sangat kompetitif. Banyak perusahaan menyediakan layanan serupa, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan. Selain itu, teknologi juga terus berkembang, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dan menjaga keamanan, serta keandalan sistemnya. Identifikasi risiko berdasarkan kondisi umum perusahaan digital. Terdapat beberapa risiko TI yang dapat dihadapi Traveloka, seperti penggangguan sistem atau server yang dapat menghambat layanan, risiko kebocoran data pengguna, lonjakan trafik pada waktu tertentu, serta persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, kita masuk di model manajemen risiko. Yang pertama itu adalah identifikasi risiko. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh risiko yang berpotensi mengganggu sistem informasi seperti gangguan server, kebocoran data pengguna, lonjakan trafik, serta perubahan teknologi yang cepat. Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan analisis terhadap terjadinya risiko dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan memahami tingkat keparahan setiap risiko. Setelah kita analisis, kita masuk di mitigasi risiko. Mitigasi dilakukan dengan menentukan langkah pencegahan dan penanganan risiko agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Setelah kita mitigasi risiko, kita masuk di monitoring evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mitigasi risiko pada Traveloka, yaitu untuk mengurangi dampak risiko teknologi informasi. Traveloka secara umum menerapkan beberapa langkah mitigasi risiko, yaitu yang pertama, backup dan recovery data. Melakukan backup dan recovery data secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan data pengguna. Yang kedua, keamanan sistem dan data. Menerapkan keamanan sistem dan data seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan pengaturan hak akses pengguna. Yang ketiga, monitoring server. Melakukan monitoring server dan sistem secara berkala guna mencegah gangguan layanan. Keempat, update teknologi. Melakukan pembaruan sistem dan teknologi agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Dan yang kelima, pelatihan SDM IT. Memberikan pelatihan kepada SDM IT agar mampu menangani permasalahan teknis dengan cepat dan tepat.
Langkah mitigasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas layanan serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk di data pendukung resiko. Yang pertama itu data jumlah pengguna, yang kedua data traffic system, yang ketiga laporan gangguan layanan, yang keempat tren keamanan cyber, yang kelima persaingan pasar digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel perhitungan resiko. Pada tabel ini ditampilkan hasil perhitungan resiko teknologi informasi yang dihadapi oleh perusahaan. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan nilai likelihood atau kemungkinan terjadinya resiko dengan nilai impact atau dampak yang ditimbulkan. Resiko pertama ialah gangguan server yang disebabkan oleh server overload atau error. Resiko ini memiliki nilai likelihood 4 dan impact 4, sehingga menghasilkan nilai resiko 16 dan termasuk ke dalam kategori resiko tinggi. Hal ini dikarenakan gangguan server dapat membuat sistem tidak dapat diakses dan sangat mengganggu operasional layanan. Selanjutnya yang kedua adalah kebocoran data yang disebabkan oleh lemahnya keamanan sistem. Resiko ini memiliki likelihood 3 dan impact 5 dengan nilai resiko 15. Sehingga juga termasuk resiko tinggi. Kebocoran data ini berdampak serius karena dapat menghilangkan kepercayaan klien terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah keterlambatan proyek. Akibat keterbatasan SDM atau kendala teknis, resiko ini memiliki nilai resiko 9 dan dikategorikan sebagai resiko sedang karena dampaknya masih dapat dikendalikan meskipun mempengaruhi keputusan klien. Kemudian resiko perubahan teknologi yang cepat, di mana sistem menjadi cepat usang. Resiko ini memiliki nilai resiko 12 dan termasuk kategori sedang karena dapat menurunkan daya saing perusahaan jika tidak diantisipasi. Yang terakhir ialah resiko tingginya persaingan pasar yang disebabkan oleh banyaknya software house baru. Nah, resiko ini memiliki nilai resiko 9 dan berada pada level sedang karena berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan. Lalu, berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa resiko dengan prioritas utama untuk ditangani adalah gangguan server dan kebocoran data karena mereka berada pada level resiko yang tinggi. Selanjutnya, jenis risiko pasar, yaitu risiko yang dihadapi oleh Traveloka dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, general market risk, seperti persaingan pasar digital yang tinggi dan perkembangan teknologi yang cepat. Risiko ini bersifat umum dan dialami oleh hampir semua perusahaan digital. Dan yang kedua itu specific market risk, seperti gangguan sistem dan kebocoran data pengguna yang berkaitan langsung dengan sistem internal perusahaan. Dengan demikian, Traveloka menghadapi kombinasi risiko pasar umum dan risiko pasar spesifik yang perlu dikelola secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis resiko kerugian atau keuntungan. Pada tabel kerugian ini, potensi kerugian dapat terjadi apabila resiko teknologi informasi tidak dikelola dengan baik. Yang pertama itu, adanya gangguan sistem, menyebabkan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna sehingga menurunkan tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, ada kebocoran data. Ini berdampak menurunkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Yang ketiga itu ada server overload, dapat menyebabkan transaksi gagal sehingga mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya pada tabel keuntungan. Pada tabel ini ditunjukkan keuntungan yang diperoleh apabila risiko teknologi informasi dikelola dengan baik. Yang pertama, ketika sistem berjalan stabil, pengguna dapat melakukan akses layanan tanpa hambatan sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Yang kedua, keamanan data yang terjaga juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Selain itu, pengelolaan risiko yang baik dapat membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien karena gangguan sistem dapat diminimalkan. Terakhir yaitu kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis secara umum, Traveloka sebagai perusahaan digital menghadapi berbagai risiko teknologi informasi yang perlu dikelola secara sistematis. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan potensi kerugian serta meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, manajemen risiko teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis digital.